Dipersembahkan oleh didukung oleh akan terjadi. Itu. Baik, sebelum kita mendalami diskusi pada siang hari ini, kami akan persilahkan dan simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Senior Executive Vice President Bank Syariah Indonesia, Bapak Wawan Setiawan. Kami persilahkan Bapak. Boleh berdiri, boleh duduk, dipersilakan. Duduk ya nggak apa-apa ya? Boleh. Baik, yang pertama kami dari BSI tentunya akan selalu menjadi bagian dari program pemerintah, Pak. Nah, khusus memang untuk di properti sendiri, kami di BSI sendiri saat ini salah satu fokus bisnis kami tentunya dari sisi pembiayaan di properti. Kalau melihat dari portfolio kami saat ini memang kurang lebih ada 55 triliun pembiayaan properti yang kami miliki saat ini, dan kita tumbuh kurang lebih 8,7% secara year on year, Pak, di atas pertumbuhan industri saat ini yang di angka 6,75. Dan tentunya kami berharap memang di Q4 ini sendiri dari BSI kita merasa optimis, Pak, Bu, karena memang dengan adanya 200 triliun yang masuk ke industri perbankan saat ini membuat dari sisi likuiditas menjadi lebih ample, dan itu tentunya akan membuat cost of fund menjadi lebih rendah. Dan apabila cost of fund menjadi lebih rendah, ini tentu impact-nya dari sisi pricing yang akan kita berikan kepada masyarakat menjadi affordable. Jadi masyarakat untuk bisa mendapatkan pembiayaan itu tentunya menjadi lebih mudah buat mereka. Nah, di BSI sendiri kami memang untuk pembiayaan properti ini terus melakukan riset. Ya, riset karena memang kita sama-sama pahami, tadi Pak Menko juga sampaikan ada 9,9 juta backlog perumahan gitu. Dan kami sendiri coba mendalami sebenarnya 9,9 juta backlog ini segmennya apa sih sebenarnya gitu ya. Apakah milenial, baby boomers atau dan lain sebagainya. Dan kalau berkaca dengan apa komposisi oleh karena itu memang kita lakukan riset behavior untuk generasi milenial ini seperti apa sih, Gen Z maupun Gen Y. Dan menariknya memang ada beberapa fact finding dan insight yang kita dapat dari riset kami. Yang pertama kaitan dengan Gen Z. Gen Z ini sendiri memang mereka punya preferensi bahwa untuk punya rumah itu nggak harus rumah tapak. Mereka juga mau kok tinggal di apartemen. Bahkan menariknya tinggal di kos-kosan itu juga mereka juga mau itu. Nah, maknanya mereka ketika mereka memiliki rumah ini ada yang menarik memang. Makna yang kita dapatkan, makna kepemilikan rumah buat generasi Gen Z ini adalah untuk mengikat uang. Karena memang secara behavior, consumer behavior, generasi milenial atau generasi pemula ini kita melihat bahwa demand untuk perumahan ini juga masih tetap ada sebenarnya. Jadi ini yang terus kita coba pahami apa yang menjadi pain point dari generasi milenial ini agar mereka bisa mempunyai rumah. Nah, yang lainnya memang kita lagi memikirkan bagaimana kita juga bisa masuk ke generasi menengah ke atas. Karena memang mereka juga ada kebutuhan juga untuk mungkin sebelumnya mereka punya rumah lebih kecil, mereka ingin punya rumah lebih besar gitu ya. Nah, ini yang kita juga telah bekerja sama untuk yang sektor menengah ke atas ini dengan
developer-developer yang besar seperti Semarekon juga, kemudian developer-developer unggulan yang sifatnya lokal maupun developer-developer yang non unggulan tentunya untuk membangun UMKM juga. Nah ini tentunya kita berharap tidak hanya dari generasi milenial tapi menengah dan atas juga bisa layanin. Nah yang terakhir tentunya dari generasi untuk yang di MBR nih yang tadi disampaikan Pak Menko juga. Bagaimana BSI bisa menyalurkan lebih agresif lagi ke masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Nah, kami optimis karena memang untuk dari sisi customer base kita juga banyak. Ada 22 juta nasabah yang menjadi nasabah BSI. Jadi itu pun merupakan potensi yang cukup besar untuk kami untuk bisa mengembangkan pembiayaan Gria. Termasuk juga di dalamnya kita punya payroll customer juga. Kurang lebih kita punya payroll customer 1,3 juta dan mungkin tidak banyak yang mengetahui juga bahwa saat ini kita bank nomor 3 terbesar untuk penyaluran payroll ASN saat ini. Gitu. Jadi itu merupakan potensi yang besar buat kami untuk bisa mengembangkan. Nah yang terakhir memang yang unik yang ada di BSI adalah bahwa kita memang memiliki ekosistem yang rasanya hanya ada di Bank Syariah. Itu Islamic ecosystem. Apa aja itu di dalamnya? Ada travel haji umroh, ada jemaah haji. Kemudian kita juga ada sekolah-sekolah Islam terpadu, termasuk juga ormas juga mereka juga ada di kita juga. Jadi saya pikir kalau melihat potensi di internal yang ada di kita, kemudian support dari pemerintah, rasanya untuk backlog 9,9 juta ini sepanjang kita paham apa yang menjadi pain point dari nasabahnya dan kita bisa deliver itu dengan baik, mestinya kita bisa solve demikian. Bisa solve 9,9 juta yang belum punya hunian itu begitu ya. Nah tadi juga sempat disinggung bahwa 200 triliun yang sudah dikucurkan ke Himbara, salah satunya ke BSI juga nih 10 triliun. Berapa besarannya untuk diperuntukkan bagi sektor properti, pembiayaan propertinya? Kita masih berhitung berapa banyak yang kita bisa salurkan ke sektor properti, tapi tentunya sektor properti menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus kita juga gitu ya. Karena inline juga apa yang menjadi program kita juga. Tapi insya Allah tidak hanya dari sisi tadi Pak Ketua juga sampaikan tidak hanya dari sisi demand-nya yang menjadi fokus kita, tapi juga bagaimana kita juga bisa creating juga dari sisi supply-nya, baik itu dari sisi developer, kemudian dari ekosistem turunannya juga, baik itu bahan bangunan, kemudian dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian yang kita juga akan menjadi fokus kita di bagaimana kita menyalurkan 10 triliun yang udah salurkan melalui kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh